Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas kelompok 9 akan mempresentasikan hasil proyek kita yaitu BIC yang beranggotakan kelompok saya sendiri sebagai Fauzan Yaskuri Lubis, terus ada Bintang Marzumoto, terus ada Don Bosco. Oke, buat selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, baik. Di sini saya bakal ngejelasin gimana latar belakang dari UMKM ini. Jadi UMKM ini berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Salah satu produk khas daerah yang berkembang melalui sektor ini adalah cireng atau yang biasa di orang tahu tuh aci digoreng. Nah, yang diminati karena cita rasanya dan inovasi isi yang terus berkembang. Namun, banyak pelaku UMKM cireng yang masih mengelola usahanya secara manual, terutama dalam pencatatan stok, transaksi, penjualan, dan pengolahan pelanggan. Lalu, dengan meningkatnya permintaan dan persaingan, dibutuhkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi untuk mendukung efisiensi operasional, termasuk pengelolaan stok bahan baku dan pelaporan keuangan secara real time. Selain itu juga, permasalahan rantai pasok, khususnya bahan impor seperti kemasan dan flavoring, menjadi kendala utama dalam produksi. Laporan ini menyajikan analisis kebutuhan dan perancangan sistem informasi yang sesuai bagi UMKM Cireng, serta mengidentifikasi akar masalah supply menggunakan pendekatan yaitu fishbone diagram. Boleh dilanjut? Oke, di sini kita punya rumusan masalah dari UMKM Cireng itu yaitu Eh, yang pertama ada bagaimana mengidentifikasi permasalahan operasional dan supply pada UMKM Cireng. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan UMKM Cireng. Yang ketiga, bagaimana visualisasi sistem melalui berbagai jenis diagram untuk memudahkan implementasi. Lanjut. Oke, jadi tujuan dari kita tahu masalahnya itu dan tujuan penelitian kita itu yaitu eh, yang pertama kita itu bisa tahu mengidentifikasi permasalahan bisnis dan supply melalui analisis sistem. Yang kedua, kita bisa merancang sistem informasi penjualan berbasis web untuk UMKM Cireng. Yang ketiga, menyediakan gambaran visual sistem melalui diagram terstruktur. Dilanjut. Oke, di sini ada manfaat penelitiannya tentunya. Nah, jadi penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat bagi UMKM Cireng. Hasil penelitian ini dapat menjadi solusi dalam bentuk sistem informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam hal pengelolaan stok bahan baku, pemesanan produk, transaksi penjualan, serta pelaporan keuangan. Bagi peneliti atau pengembang sistem, studi ini menjadi wadah pembelajaran praktis dalam merancang sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sementara itu, bagi dunia akademik, materi ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan sistem informasi untuk skala usaha kecil dan menengah, serta turut memperkaya khasana literatur di bidang analisis dan perancangan sistem informasi. Dilanjut. Oke, jadi di sini ada alur penelitiannya yaitu pengembangan sistem informasi UMKM Cireng dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Setelah kebutuhan sistem diperoleh, dilakukan perancangan sistem berbasis web, implementasi dengan teknologi yang sesuai, serta pengujian dan evaluasi berdasarkan masukan pengguna. Diagram alur penelitian memvisualisasikan tahapan pengembangan sistem, mulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain sistem,
yaitu DFD dan IRD, implementasi dengan PHP dan MySQL, pengujian black box dan top down, hingga evaluasi untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan UMKM Cireng. Lanjut. Oke, slide selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman baik saya yaitu Don Bosco. Silakan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke fishbone diagram. Jadi permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM Cireng adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi untuk menganalisis akar permasalahan tersebut. Dilakukan pemetaan ke dalam 5 kategori yaitu manusia, mesin, terus mesin atau teknologi, metode, material atau bahan baku, dan environment atau lingkungan. Nah, jadi bisa dilihat di sini langsung aja kayak tidak bisa biasa menggunakan aplikasi si manusianya itu. Jadi saya bakal jelasin langsung ke masalah utamanya aja. Jadi kayak kurangnya di literasi digital pengguna atau pelaku UMKM terkait penggunaan aplikasi. Di mesinnya itu kesimpulannya itu dari kualitas teknis ya aplikasi yang kurang baik sehingga mengganggu pengalaman pengguna. Di metodenya itu ada navigasi tidak jelas itu dan banyak tahapan itu dari masalah utamanya letak aplikasi membingungkan dan proses terlalu rumit. Di materialnya itu masalah utamanya itu informasi yang disajikan tidak memadai untuk kebutuhan si penggunanya. Terus untuk si lingkungannya itu eh, faktor eksternal kayak akses internet dan persaingan pasar yang menjadi hambatannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke SWOT aplikasi Bytesi. Di sini ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, di strengths atau kekuatan ini bakal saya langsung bacain aja kesimpulannya. Itu dari strengths-nya itu aplikasi Bytesi ini memiliki tampilan yang ramah untuk pengguna, fiturnya lengkap dan terintegrasi, serta mendukung pengelolaan stok dan pembayaran digital. Hal ini membantu meningkatkan brand dan pengalaman pengguna pengguna dalam memesan cireng secara online. Selanjut ke weakness. Weaknesses ini atau kelemahan itu masih ketergantungan pada konteks internet, bug teknis, serta kurangnya edukasi kepada pengguna baru. Ini bisa terjadi karena pengguna yang belum terbiasa atau yang tinggal di daerah dengan internet yang kurang stabil. Lanjut ke opportunities atau peluang. Di sini pasar digital untuk UMKM terus berkembang. Ada peluang besar untuk integrasi dengan layanan lain kayak e-wallet atau kurir dan memanfaatkan feedback pengguna untuk terus memperbaiki si aplikasinya. Oke, lanjut ke threats atau ancaman. Dari threats-nya itu aplikasi menghadapi persaingan dari platform besar, potensi perubahan regulasi digital, dan ancaman keamanan data. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan jika tidak diantisipasi dengan baik. Oke, lanjut. Nah, di sini ada use case diagram. Jadi diagram use case ini menggambarkan interaksi antara 4 aktor utama dalam sistem pemesanan UMKM Cireng ada owner, admin, pelanggan, dan kurir. Berfungsi untuk menggambarkan alur proses bisnis secara sederhana dan jelas, serta menjelaskan tugas masing-masingnya itu. Tujuannya agar semua proses mulai dari pemesanan hingga pengantaran cireng bisa berjalan lebih tertata dan mudah dipahami. Nah, di sini bakal saya jelasin. Jadi si owner ini itu bertujuan untuk mengambil keputusan bisnis dan pengembangan usaha dari melihat laporan. Terus dari pengumpulan feedbacknya itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas dari cirengnya dan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan si pelanggan. Terus di mengelola stok dan bahan baku itu untuk menghindari kehabisan bahan dan menjaga kelancaran si produksi. Di selanjutnya ada proses pemesanan itu untuk menjamin pesanan yang diproses sesuai dengan yang diinginkan oleh si pelanggan. Lanjut ke membuat laporan. Di sini
bertujuan untuk laporan internal serta bahan evaluasi bagi si ownernya. Lanjut eh, ke melacak pesanan, itu bertujuan untuk transparansi proses kepada si pelanggan dan terakhir prosesnya itu mengantar pesanan itu untuk menjamin pesanan sampai ke tangan pelanggan dengan baik. Jadi si ownernya ini eh, keterkaitannya untuk melihat laporan, pengumpulan feedback, dan mengelola stok bahan baku. Nah, si pelanggan ini kena di proses pengumpulan feedback, itu memberikan feedback. Di adminnya itu keterkaitannya ada pengumpulan feedback, mengelola stok bahan baku, memproses pesanan, membuat laporan, dan melacak pesanan. Nah, si pelanggannya itu eh, keterkaitannya itu dari proses memproses pesanan dan pengumpulan feedback. Terus untuk si ownernya ini kena di mengelola stok bahan baku. Di kurirnya itu ada melacak pesanan dan mengantar pesanan. Lanjut. Kita lanjut ke data flow diagram level 0 atau DFD level 0. Nah, ini adalah gambaran umum aliran data dalam suatu sistem atau sebuah sistem. Biasanya disebut diagram konteks. DFD level 0 hanya menampilkan satu proses utama yang mewakili keseluruhan sistem serta menunjukkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal atau pengguna atau sistem lain dan penyimpanan data. Tujuan DFD level 0 ini adalah untuk memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana proses penjualan cireng berlangsung secara keseluruhan dalam aplikasi. Oke, jadi di FD level 0 ini informasi UMKM Cirengnya itu menggambarkan proses utama yaitu 1.0, yaitu sistem penjual yang menjadi pusat atau alur data antara entitas eksternal dan penyimpanan data. Entitas konsumen bertindak sebagai pengguna sistem yang mengirimkan data pesanan ke sistem. Terus, setelah menerima data tersebut, sistem akan memproses transaksi dan mengeluarkan faktur penjualan sebagai bukti pembelian yang dikembalikan kepada si konsumen. Selain itu, sistem juga menghasilkan laporan penjualan atau pesanan yang dikirim kepada entitas manajer yang berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan bisnis. Oke, lanjut. Jadi, dalam menjalankan prosesnya, sistem berinteraksi dengan dua data store, itu ada data store konsumen dan data store penjualan. Nah, data konsumen digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang berguna dalam validasi transaksi dan kebutuhan historis. Sementara itu di data penjualan itu untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi untuk keperluan pelaporan dan evaluasi performa usaha. Hubungan antara sistem dan data store ini bersifat dua arah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kita lanjut ke teman saya yaitu Fauzan. Oke, terima kasih Don Bosco. Lanjut kita ke desain UI. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih desain UI dari analisis yang sudah kita buat yaitu tentang UMKM Cireng ini. Jadi kita dari UMKM Cireng ini berencana membuat aplikasi seperti layanan pemesanan online. Jadi sistemnya itu pertama kita sama seperti aplikasi pada pemesanan online pada umumnya seperti Gojek dan lain-lain. Yang membedakan itu di sini hanya kita difokuskan untuk menjual dari cirengnya aja. Oke, yang pertama di sini ada home screen ya. Di home screen itu ada halaman login dan logo pas kita buka aplikasi itu ada logo aplikasi ini. Lalu ada login buat kita buat akun untuk di aplikasi ini. Lanjut ada di homepage. Di sini di homepage ini eh di halaman seperti aplikasi pada umumnya di homepage ini di halaman menunya yaitu ada penawaran-penawaran kayak apa sih yang promo di aplikasi lagi ada promo apa sih di eh, aplikasi ini. Lalu masuk ke bagian pilih menu. Di sini banyak beragam pilihan menu yang bisa kalian pilih.
Terus yang ini ada di paling laris. Jadi ini seperti best seller yang seperti kayak orang-orang sering beli. Jadi kalau ada orang-orang yang sering beli makanan ini, maksudnya banyak nih yang suka main ini. Nah, nanti masuk ke best seller atau paling laris. Lalu di sini juga ada profile. Jadi di si profile ini ada dari akun yang kita buat itu masuk ke profile. Jadi kita isi akun itu dengan daftarin dan menggunakan nama apa kelihatan di sini. Ada pengaturan, riwayat personal, notifikasi, promo, dan keluar. Lanjut ada di detail menu. Oke, di detail menu ini eh, menampilkan produk produk dari menu yang mendetail. Jadi kalau kita mengklik menu cireng, jadi langsung ada full page kayak eh, deskripsi dari makanan tersebut dan ada juga review-review dari orang yang sudah memesannya dan kita juga bisa memesannya dari sini menggunakan tanda plus di sini. Begitupun juga sama dengan menu-menu yang lain. Lanjut, setelah kita memilih menu dan memasukkannya ke pesanan, lanjut kita ke pemesanan dan pembayaran. Di pemesanan pembayaran ini, setelah kita mengklik eh, pembelian pada sebelumnya, di sini kita akan dilanjutkan ke halaman mengisi alamat. Jadi alamat kita isi, lalu kayak tipe pengiriman juga bisa dipilih, lalu pesanan juga detail pesanan yang tadi kita pilih juga bisa dilihat. Lalu di sini juga ada tambahkan promo. Jadi kita juga bisa menambahkan voucher semacam voucher untuk mendapatkan promo. Lanjut di habis setelah kita melakukan pemesanan dan pembayaran, lanjut kita ke proses metode pembayaran. Jadi metode pembayaran ini kita ada banyak ya, ada bisa pakai kartu kredit, ada GoPay, ada pakai virtual bank juga bisa, lalu bisa COD juga, pokoknya fleksibel. Setelah kita udah eh, memilih untuk metode pembayarannya, lanjut kita mencari kurir. Nah, kurir ini ada juga notifnya di slide di halaman selanjutnya. Jadi kita bisa melihat detail kurir sudah sampai mana, dan kita juga bisa melihat alamat detail dari toko yang kita beli. Lalu ada kita juga bisa ngechat dan menelpon kurir ini. Setelah makanannya sampai atau pemesanan pemesanannya sampai, lalu dilanjutkan ke halaman penilaian. Lalu ada ucapan terima kasih dari uh, Bytesi. Lanjut ada notifikasi dan pembayaran. Nah, di sini eh se jadi di notifikasi ini kayak kita melihat riwayat makanan apa aja yang udah kita beli sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat makanan yang udah kita beli. Nah, di sini kalau kita memencet salah satu dari sini, lalu kita akan melihat detailnya. Nah, di sini detailnya ada berapa rating kasih, berapa rating kita kasih, terus ada nama kurirnya, kelihatan foto kurirnya, terus detail pembeliannya juga ada terlihat. Begitupun juga di halaman menu berikutnya. Oke, kesimpulannya, UI dari aplikasi Bytesi telah dirancang dengan mempertimbangkan pengalaman penggunaan yang efisien dan intuitif. Intuitif. Alur pemesanan pembayaran pelacakan hingga pemberian umpan balik disusun secara sistematis dan mudah diakses. Antar muka yang konsisten, penggunaan warna yang selaras, dan kejelasan informasi menjadikan aplikasi ini user-friendly. Fitur seperti promo, notifikasi, dan riwayat pesanan juga menambah nilai fungsional aplikasi dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok 9. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.